Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah lanjut menonton video tentang pendokumentasian dalam pelayanan kebidanan. Ini adalah lanjutan video dari sebelumnya ya teman-teman. Selamat menonton. Tapi sebelumnya subscribe, like, komen, dan share dulu ya. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip dokumentasi. Bagaimana sih prinsip-prinsip penulisan dokumentasi? Yang pertama, lengkap. Yang dimaksud bahwa ketika mendokumentasikan data harus memenuhi prinsip lengkap. Prinsip lengkap di sini berarti yang pertama, mencatat semua pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang kedua, catatan kebidanan terdiri dari semua tahap proses kebidanan. Yang ketiga, mencatat tanggapan bidan atau perawat. Yang keempat, mencatat tanggapan pasien. Yang kelima, mencatat alasan pasien dirawat. Yang keenam, mencatat kunjungan dokter. Prinsip yang kedua yaitu teliti. Maksudnya bahwa ketika mendokumentasikan data harus memenuhi prinsip teliti. Prinsip teliti meliputi yang pertama, mencatat setiap ada perubahan rencana kebidanan. Yang kedua, mencatat pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mencatat pada lembar atau bagan yang telah ditentukan. Yang keempat, mencantumkan tanda tangan atau paraf bidan. Yang kelima, setiap kesalahan dikoreksi dengan baik. Yang keenam, catatan hasil pemeriksaan ada kesesuaian dengan hasil laboratorium atau instruksi dokter. Prinsip yang ketiga adalah berdasarkan fakta. Maksudnya bahwa setiap mendokumentasikan data harus memenuhi prinsip berdasarkan fakta. Prinsip berdasarkan fakta mencakup hal berikut ini. Yang pertama, mencatat fakta daripada pendapat. Yang kedua, mencatat informasi yang berhubungan bagan atau laboratorium. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa aktif. Prinsip yang keempat adalah logis. Maksudnya bahwa ketika mendokumentasikan data harus memenuhi prinsip logis atau masuk akal. Prinsip logis meliputi yang pertama, jelas dan logis atau masuk akal. Yang kedua, catatan secara kronologis. Yang ketiga, mencantumkan nama dan nomor register pada setiap lembar. Yang keempat, penulisan dimulai dengan huruf besar. Yang kelima, setiap penulisan data memiliki identitas dan waktu atau dalam jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Prinsip yang keenam yaitu dapat dibaca. Maksudnya bahwa ketika mendokumentasikan data harus memenuhi prinsip dapat dibaca. Prinsip dapat dibaca meliputi tulisan dapat dibaca. Yang kedua, bebas dari catatan dan koreksi. Yang ketiga, menggunakan tinta. Yang keempat, menggunakan singkatan atau istilah yang lazim digunakan. Selain dari prinsip-prinsip di atas disebutkan, ada juga prinsip-prinsip lain yang harus dipenuhi pada dokumentasi pelayanan kebidanan. Yang pertama, kesederhanaan. Penggunaan kata-kata yang sederhana dan mudah dibaca, mudah dimengerti, dan menghindari istilah yang sulit dipahami. Yang kedua, keakuratan. Data yang diperoleh harus benar-benar akurat berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Selain itu, terdapat kejelasan bahwa data yang diperoleh berasal dari pasien. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulannya yang otentik dan akurat, serta terhindar dari kesimpulan yang menyimpang. Prinsip yang ketiga adalah kesabaran. Gunakan kesabaran dalam membuat dokumentasi kebidanan dengan meluangkan waktu untuk memeriksa kebenaran terhadap data pasien yang telah atau sedang diperiksa. Prinsip yang keempat adalah ketepatan. Ketepatan dalam pendokumentasian merupakan syarat mutlak. Untuk memperoleh ketepatan, diperlukan ketelitian penggunaan seperti penilaian gambaran klinis pasien, hasil laboratorium pasien, pemeriksaan tambahan, pencatatan terhadap setiap rencana tindakan, pelayanan kesehatan, observasi yang dilakukan pada lembar atau bagan yang ditentukan, dan kesesuaian hasil pemeriksaan dengan hasil atau instruksi dokter dan tenaga kesehatan lainnya, di mana kesalahan dikoreksi dengan baik dan pada tanda bukti pencantuman ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang kelima adalah kelengkapan, pencatatan terhadap semua pelayanan yang diberikan, tanggapan bidan, tanggapan pasien, alasan pasien dirawat, kunjungan dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, beserta advice yang terdiri dari 5 atau 7 tahap asuhan kebidanan.
Yang keenam adalah kejelasan dan keobjektifan. Dokumentasi kebidanan memerlukan kejelasan dan keobjektifan dari fakta yang ada, bukan merupakan data fiktif dan samar yang dapat menimbulkan kerancuan. Data untuk dokumentasi kebidanan harus logis, jelas, rasional, kronologis, serta mencantumkan nama dan nomor register. Penulisan dimulai dengan huruf besar dan setiap penulisan data memiliki identitas dan waktu. Selanjutnya yaitu manfaat dari dokumentasi kebidanan. Ada beberapa manfaat dari dokumentasi kebidanan dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek hukum. Manfaat dokumentasi berdasarkan aspek hukum yaitu yang pertama, semua catatan info tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum, bisa sebagai dokumentasi yang legal. Yang kedua, dapat digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Yang ketiga, pada kasus tertentu, pasien boleh mengajukan keberatannya untuk menggunakan catatan tersebut dalam pengadilan sehubungan dengan haknya akan jaminan kerahasiaan data. Yang kedua adalah aspek komunikasi. Manfaat dokumentasi berdasarkan aspek komunikasi adalah yang pertama, sebagai alat bagi tenaga kesehatan untuk berkomunikasi yang bersifat permanen. Yang kedua, bisa mengurangi biaya komunikasi karena semua catatan tertulis. Yang ketiga, aspek penelitian. Berdasarkan aspek penelitian, dokumentasi bermanfaat sebagai sumber informasi yang berharga untuk penelitian. Yang keempat, aspek keuangan atau ekonomi. Manfaat dokumentasi berdasarkan aspek ekonomi yaitu yang pertama, punya nilai keuangan. Contohnya, pasien akan membayar administrasi perawatan di kasir sesuai dengan pendokumentasian yang tertulis oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam biaya perawatan bagi klien. Yang kelima adalah aspek pendidikan. Manfaat dokumentasi berdasarkan aspek pendidikan yaitu yang pertama, punya nilai pendidikan, dan yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan atau referensi atau pembelajaran bagi mahasiswa atau profesi kebidanan. Yang keenam adalah aspek statistik. Berdasarkan aspek statistik, dokumentasi dapat membantu suatu institusi untuk mengantisipasi kebutuhan ketenagaan dan menyusun rencana sesuai dengan kebutuhan tersebut. 7 adalah aspek jaminan mutu. Berdasarkan aspek jaminan mutu, pencatatan data klien yang lengkap dan akurat akan memberi kemudahan bagi bidan dalam membantu menyelesaikan masalah klien atau dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Yang kedelapan adalah aspek manajemen. Melalui dokumentasi dapat dilihat sejauh mana peran dan fungsi bidan dalam memberikan asuhan kepada pasien. Dengan demikian, akan dapat mengambil kesimpulan tingkat keberhasilan pemberian asuhan guna pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya itu syarat dokumentasi. Ada beberapa syarat dokumentasi yang harus diketahui oleh bidan. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Penggunaan kata-kata yang sederhana, mudah dibaca, mudah dimengerti, dan menghindari istilah yang sulit dipahami. Yang kedua adalah keakuratan. Data yang harus digunakan harus benar-benar akurat berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Selain itu, terdapat kejelasan bahwa data yang diperoleh berasal dari klien. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan dan otentik dan akurat serta terhindar dari kesimpulan yang menyimpang. Yang ketiga, kesabaran. Gunakan kesabaran dalam membuat dokumentasi kebidanan dengan meluangkan waktu untuk memeriksa kebenaran terhadap data klien yang telah atau sedang diperiksa. Yang keempat, ketepatan. Ketepatan dalam pendokumentasian merupakan syarat mutlak. Untuk memperoleh ketepatan, diperlukan ketelitian dan penggunaan seperti gambaran klinis klien, hasil laboratorium, pemeriksaan tambahan, pencatatan terhadap setiap perubahan rencana tindakan, pelayanan kesehatan, observasi yang ditentukan pada lembar atau bagan yang ditentukan, dan kesesuaian hasil pemeriksaan dengan hasil atau instruksi dokter dan tenaga kesehatan lainnya, di mana setiap kesalahan dikoreksi dengan baik dan pada bukti pencantuman dan ditandatangani oleh pihak-pihak berwenang. Yang kelima, kelengkapan. Pencatatan terhadap semua pelayanan yang diberikan, tanggapan
bidan, tanggapan klien, alasan klien dirawat, kunjungan dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, beserta advice yang terdiri dari 5 langkah atau 7 langkah asuhan kebidanan. Yang keenam, kejelasan dan keobjektifan. Dokumentasi kebidanan memerlukan kejelasan dan keobjektifan dari data-data yang ada, bukan merupakan data fiktif atau samar yang dapat menimbulkan kerancuan. Data untuk dokumentasi kebidanan harus logis, jelas, rasional, kronologis, serta mencantumkan nama dan nomor register. Penulisan dimulai dari huruf besar dan setiap penulisan data memiliki identitas dan waktu. Informasi yang harus ada dalam status pasien yaitu yang pertama, biodata klien, yang kedua, inform consent, yang ketiga, riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang, yang keempat, keluhan utama, yang kelima, hasil pemeriksaan fisik, yang keenam, diagnosa atau masalah yang ditemukan, yang ketujuh, catatan pengobatan, yang kedelapan, catatan perkembangan atau kemajuan, yang kesembilan, catatan secara berkesinambungan, yang kesepuluh, catatan bidan atau perawat, yang kesebelas, lembar tindakan, yang kedua belas, catatan laboratorium, yang ketiga belas, catatan pemeriksaan penunjang, bisa dari USG atau yang lainnya, yang keempat belas, catatan pasien bila sudah diperbolehkan untuk pulang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Video kali ini cukup sekian. Untuk kelanjutan dari materi dokumentasi kebidanan, silahkan menunggu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga bermanfaat.